Wow, di sini menurut saya Ignatius Jonan sangat keren sekali dan sangat berani ya. Walaupun dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Ignatius Jonan juga tidak hadir. Wow, menurut saya sangat keren sekali dan sangat pemberani loh. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, kenapa harus saat ini ya semuanya terungkap? Mulai dari kereta cepat Wus, bahkan juga masih belum mencapai target yang diharapkan. Dan bahkan juga penumpang, walaupun sudah banyak sih, di situ bahkan juga tidak mencapai target. Bahkan satu harinya kurang dari 30.000 kalau kita lihat dari pemberitaan. Pada waktu lalu juga kereta Wus bahkan disebutkan juga merugi. Bahkan kalau kita lihat dari CNBC, bos KCIC muncul buka-bukaan soal Wika teriak rugi karena kereta cepat. Memang pada waktu lalu kereta cepat di sini menurut saya juga sangat keren sekali ya. Karena yang pertama ya, Indonesia mempunyai kereta cepat dan bahkan juga mengalahkan dari negara-negara lainnya seperti negara tetangga. Nah, tetapi akhirnya setelah pada waktu lalu diresmikan dan juga sudah mulai mengangkut penumpang, tetapi tidak mencapai target yang diharapkan hingga ya hampir 1 tahunan lah kereta cepat Wus beroperasi. Akhirnya juga satu persatu ketika Presiden Joko Widodo purna tugas pada 20 Oktober semuanya menjadi terlihat ya. Bahkan mulai dari IKN yang pada waktu lalu katanya sih investor membludak dan bahkan juga oversubscribed, ternyata juga sampai saat ini tidak ada investor asing yang masuk. Itu menurut Bahlil Lahadiela pada waktu lalu. Dan saat ini pun kereta cepat yang dibangga-banggakan oleh Presiden Joko Widodo juga tidak sesuai harapan. Ya memang saya sangat sependapat sekali pada waktu lalu Ignatius Jonan ya. Ignatius Jonan pada waktu lalu bahkan juga sudah menolak itu Indonesia membangun kereta cepat. Tetapi pada waktu lalu sih kenapa harus ditolak? Karena kereta cepat adalah simbol kemajuan. Tetapi ditolak oleh Ignatius Jonan dengan alasan berbagai macam. Tetapi akhirnya dari tahun ke tahun akhirnya banyak yang sadar ya, memang di Indonesia tidak dibutuhkan kereta cepat. Menurut saya juga belum dibutuhkan kereta cepat. Tetapi menurut Jonan pada waktu lalu pembangunan yang merata, artinya kereta api di sini tidak hanya di Pulau Jawa melainkan di seluruh Indonesia. Lebih baik menurut Jonan daripada membangun kereta cepat, lebih baik anggaran tersebut untuk pembangunan kereta api di seluruh Indonesia. Nah, dari sini saya juga penasaran ya. Perjalanan proyek kereta cepat ditolak Ignatius Jonan didukung Rini Sumarno. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung belakangan terus dikritik telah molor dari tenggat yang menyebabkan pembengkakan biaya 12,8 triliun. Meski ditanggung APBN, ditambah lagi Cina kini meminta APBN menjadi jaminan dari utang proyek terkait. Sebelumnya pembengkakan ini benar-benar terjadi. Mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan pernah menolak mentah-mentah proyek yang kini berada di bawah naungan PT Kereta Cepat Indonesia KCIC tersebut. Penolakan Jonan yang dilakukan 2014 hingga 2016 saat dia masih menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Saat itu, Jonan yang seharusnya menjadi penanggung jawab utama proyek justru tidak hadir dalam groundbreaking yang saat itu juga dihadiri oleh Presiden Jokowi. Wow, di sini menurut saya Ignatius Jonan sangat keren sekali dan sangat berani ya, walaupun dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Ignatius Jonan juga tidak hadir. Wow, menurut saya sangat keren sekali dan sangat pemberani loh Pak Ignatius Jonan di sini. Ya karena apa? Karena seharusnya Presiden Joko Widodo juga ya setidaknya dilibatkan lah Ignatius Jonan dalam memulai proyek yang sangat menghabiskan anggaran APBN. Seharusnya juga semuanya diajak bicara, diajak ngobrol. Kalau misalkan Ignatius Jonan menolak ya seharusnya ditanya karena apa, ABC dan sampai Z. Menurut saya itu yang harus didengar oleh seorang presiden, oleh seorang pemimpin. Kalau bawahannya saja tidak dianggap, apalagi masyarakat biasa. Ya kurang lebih seperti itu sih. Jonan kekeh menolak kereta cepat karena kereta tersebut tak cocok dipakai di ruas Jakarta-Bandung yang hanya 150 km. Sementara itu kereta tersebut memiliki kecepatan 300 km per jam. Jika di antara keduanya dibangun 5
hingga 8 stasiun dengan interval di masing-masing stasiun adalah 8 menit, maka kecepatan 300 km per jam itu tidak dapat digunakan secara maksimal. Lagi pula, Jonan sempat menolak menerbitkan izin trace pembangunan kereta cepat karena dinilai masih ada sejumlah regulasi yang belum dipenuhi, terutama soal masa konsesi. Selain itu, ketika membicarakan proyek kereta cepat, tentu tidak dapat dilepaskan dari peran Rini Sumarno dan mantan Menteri BUMN. Pada tahun 2015, saat Indonesia menandatangani kerjasama dengan Cina mengenai proyek tersebut, Rini menjabat sebagai pimpinan tertinggi perusahaan-perusahaan milik pemerintah. Namun pada tahun 2016, peran Rini sebagai Menteri BUMN dipertanyakan oleh Komisi 5 DPR RI yang bertanggung jawab mengawasi penggunaan APBN. Nah, akhirnya terungkap kan kenapa Ignatius Jonan direshuffle dan diberhentikan setidaknya pada periode kedua. Menurut saya karena ini ya, karena menolak kereta cepat. Ya, menurut saya sangat keren sekali ya, karena Ignatius Jonan menolak, dan bahkan pada saat acara groundbreaking yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Ignatius Jonan bahkan tidak hadir. Menurut saya sangat keren sekali. Menurut saya menteri-menteri ya harusnya seperti ini, punya integritas. Menurut saya itu yang penting ya dari sosok seorang pemimpin. Ya, besok terutama pada Pilkada serentak 2024, kita harus memilih pemimpin yang benar-benar memiliki rekam jejak, memiliki integritas, dan juga ya setidaknya katakan tidak pada korupsi. Menurut saya korupsi itu adalah momok ya, yang menghabiskan anggaran dari uang negara, uang rakyat. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya. Target penumpang kereta cepat Wus Jakarta-Bandung disebut masih belum mencapai target yang diharapkan. Lalu bagaimana perintah Jokowi? Di sini dikomentari oleh Nasi Jagung. Bagusnya buzzer Pak Jokowi JK, buzzer Jokowi Amin, buzzer Gibran, buzzer Kaisang tiap hari naik bus PP. Minimal sampai Oktober 2024 lah. Nanti kalau Pak Prabowo resmi jadi presiden, gantian fungsionaris Gerindra yang ngeramein. Dari Arif, target penumpang KCJB tak tercapai yang diharapkan. Cicilan hutang KC 226 miliar per bulan, sudah pasti menanggung kerugian. Rugi banyak we. Minta MK merubah undang-undang yang mewajibkan warga negara di bawah umur 40 tahun wajib naik kereta cepat. Ngos-ngosan kalau saya presidennya. Ya, seperti itulah. Jadi memang menjelang purna tugas masih meninggalkan PR ya, dan kemungkinan juga akan dilanjutkan oleh pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Bagaimana kira-kira nasib dari kereta cepat Wus, dan bagaimana juga nasib dari IKN. Dan bahkan juga Pak Prabowo Gibran saat ini tengah menggodok setidaknya program unggulan, yaitu program makan bergizi gratis. Entah itu juga uangnya dari mana, pasti juga akan ada anggaran-anggaran yang dipangkas untuk mewujudkan program makan bergizi gratis dari Pak Prabowo Gibran. Ya, tapi saya berharaplah semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya, sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat, terutama program unggulan yaitu program makan bergizi gratis.